Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Itu yang utama, kesehatan itu adalah hal yang paling terpenting untuk kita, karena dengan sehat kita dapat melakukan segala aktivitas. Puji beserta syukur pada sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat itu satu persatu. Lalu Allah sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama kita selalu sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang berhadir pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan yang berbahagia ini. Izinkan saya akan mempresentasikan modul 1.4 aksi nyata dari CGP Angkatan 11. Ini adalah aksi nyata 1.4 tentang budaya positif yang saya buat melalui SPDI. Saya berasal dari SD Negeri 2 Perjalanan Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini ada penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 2 Perjalanan. Ini tentang elaborasi pemahaman modul 1.1, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini ada pembahasan yang mau kita bahas nantinya, yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di topik yang kedua, teori motivasi, itu hukuman dan penghargaan, restitusi. Di topik selanjutnya tentang keyakinan kelas, dan ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada restitusi tentang segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu, nampaknya tegang semua ya? Sudah makasih Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ini menurut Bapak dan Ibu, ya kan? Menurut Bapak dan Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, ada pernyataan tentang pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak juga. Lalu ada pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik ini menurut Bapak Ibu, di yang nomor 1 itu pendapat Ibu bagaimana? Bapak dan Ibu bagaimana? Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Terima kasih kepada Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ratna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba menjawab soal pemantik di nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ditanya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin jawabannya iya. Karena apa? Karena memang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Akan tetapi ketika hukuman itu digunakan untuk mendisiplinkan anak, ada beberapa efek yang mungkin bakal terjadi kepada para peserta didik, di mana kedisiplinan itu mungkin bakal tidak muncul dari dalam dirinya sendiri, akan tetapi kedisiplinan itu muncul disebabkan oleh hukuman dan juga hadiah yang bakal diterima dari peserta didik tersebut. Sehingga apabila hukuman itu tidak ada, mungkin peserta didik tersebut tidak dapat melaksanakan kedisiplinannya. Mungkin sedikit jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko yang sudah memberikan pernyataannya bahwa hukuman itu berarti kalau hukuman itu boleh dilakukan ya, Pak Eko ya. Karena dengan hukuman mungkin bisa mendisiplinkan anak.
kalau nggak dikasih hukuman anak itu mungkin nggak jerah gitu ya, Bapak Ibu. Oke, baik, selanjutnya yang kedua. Kalau kita memberikan hukuman yang positif, apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak apa tidak kira-kira? Menurut Bapak Ibu, kepada Ibu Fasilah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya tidak sepenuhnya hukuman itu bisa memberikan hal positif. Karena seperti membaca, bagi sebagian anak itu bisa ada yang menerimanya untuk menjadi sebuah pembelajaran. Tapi sebagian lain mungkin tidak demikian, apalagi seperti hukuman membersihkan halaman, karena anak-anak akan menjadikan itu sebagai hal yang sepele sekali bagi mereka, karena keesokannya itu akan terulang kembali hal yang sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat semua. Baik, berarti tadi ya berarti hukuman itu sebenarnya perlu, gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi dari pendapat Pak Eko dan Ibu Pastina, hanya saja hukuman itu mungkin yang kita pikirkan hukuman itu ya hukuman fisik. Sebenarnya hukuman itu kan bermacam-macam ya. Ada yang dia pakai fisik, ada yang non fisik. Misalnya dengan menyakiti perasaan ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya namanya hukuman itu tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan. Kita tidak boleh memberikan yang namanya hukuman karena bisa merusak mental anak dan dia bisa akan mengingat sampai yang berkepanjangan. Gitu. Oke, next. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna dari disiplin itu? Ada yang mau memberi tanggapan? Bapak Eko, kami persilakan. Apa sih disiplin itu? Disiplin menurut hemat saya, disiplin itu merupakan suatu tatanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau keyakinan yang dilaksanakan di sekolah ataupun di tempat yang lainnya. Mungkin sedikit dari saya. Baik, terima kasih. Berarti disiplin itu berarti mematuhi peraturan ya Pak Eko ya. Nah, jadi makna dari disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Oke, di sini ada disiplin. Sikap rela sepenuhnya dalam mentaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh tanggung jawab. Berarti sikap kita mentaati aturan, baik aturan di mana saja. Seperti kita contohnya yang berkendara. Kenapa kita harus pakai helm? Ya, karena kita menerapkan disiplin. Oh iya, nanti kita kena tilang, bayar 100.000, kan begitu. Nah, setiap orang tua itu menginginkan, mengharapkan anak itu memiliki sikap disiplin, sehingga orang tua mewujudkan dengan melakukan berbagai upaya dan pola pengasuhan guna membentuk anak yang disiplin. Namun sering terjadi justru pendekatan yang dilakukan orang tua itu kurang tepat, sehingga bukannya membuat anak itu disiplin, malah memberikan dampak yang negatif. Kedisiplinan kerap diidentikan dengan tindakan kekerasan atau hukuman. Niat kita baik, dia nggak ngaji, kita kasih hukuman, kan? Dia nggak kita kasih uang jajan misalnya, atau dia kita kurung misalnya. Niatnya baik, biar dia mau ngaji. Namun ternyata apa? Yang terjadi menjadi bersifat hukuman. Dengan alasan membuat itu biar anak jerah, biar tahu jerah dia. Itu sebenarnya sudah sering kita lakukan. Bukan hanya di sekolah, tapi yang seperti itu mama biasanya melakukan. Saya juga kadang seperti itu, ya kan? Oke. Kedisiplinan diidentikan dengan tindakan kekerasan atau hukuman dengan alasan bahwa anak itu jerah, tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada kalanya hasil yang diperoleh memang efektif. Ada juga hanya saja tindakannya keras, kan? Yang orang tua lakukan justru bisa menimbulkan persoalan baru seperti luka batinnya. Memang dia diam,
berontak, tapi perasaannya berkata-kata, permasalahan emosionalnya. Kadang ada datang ke sekolah bisa dia kok anak ini kayak temperamen, terbawa dari rumah, begitu. Dia tertekan, perilakunya agak menyimpang, agak aneh, suka ngelamun, merobek sendiri dalam kelas, gitu kan. Dan bahkan rendahnya nilai percaya diri mereka. Karena apa tadi dia mendapat tekanan dari ruang lingkup yang terdekat dia. Melihat hal di atas, tentunya perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik terhadap anak dan efektif. Salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan yang dikatakan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah cara kita menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak yang mandiri, melakukan sesuatu tanpa ada iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, ataupun hadiah. Awas kau ya kalau nggak ngaji ya, begitu kan? Nah itu kan suatu ancaman, sehingga kadang anak-anak merasa dia tertekan. Ada juga yang tidak tertekan. Besok kali dikasih itu lagi hukum. Seperti yang disampaikan di Pasina tadi, dia kan sepele. Lanjut next. Nah, baik Bapak Ibu, di sudut sana, di sudut kanan itu ada gambar kepalan tangan. Apa maksud dari kepalan tangan tersebut? Kira-kira Bapak Ibu guru paham? Di sini ada yang dikatakan perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nah, ada persoalan A dan B berdua. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Oke, ini bisa kita renungkan kepada Bapak Ibu. Kita contohkan ada kita sama main sama anak. Kita kasih tebak-tebakan ya anaknya ya kan. Ayo, ini apa? Ini apa? Di mana uang logam yang Bunda taruh? Misalnya kita dengan anak. Pasti anak itu akan apa ya? Menebak ya, datang sebelah sini. Oke, siapa yang ini? Tengoklah Bunda, apa isinya? Apa isinya? Yang mana uang? Yang kanan kepala kiri atau kepala kanan? Kan begitu. Pasti dengan segala upaya anak ini dia akan ingin tahu, ya kan? Apa sih yang ada di isi kepala bundanya tadi? Batukah atau uang logam? Kan begitu. Nah, di sini cara meminta untuk membuka itu kan berbagai macam cara. Ada dengan kita membujuk, remeh-remeh, ada dia dengan mengancam, ada dia dengan menghardik, menyuap. Kalau kau buka itu, kalau Bunda buka itu, nanti ada hadiah. Nah, seperti itu yang namanya menyuap. Apa saja supaya yang dia inginkan oleh itu tercapai. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa maksud dari kegiatan kepala tangan ini? Tadi kan kita sudah sama Nari main nih, coba. Lalu kita disuruh buka lah Bunda buka. Kita tidak akan buka nih. Kita tetap tidak membukanya. Jadi sehingga anak itu penasaran, apakah anak itu marah karena nggak dibuka? Oh udahlah, nggak dibuka sama Bunda nih. Lalu kira-kira kesimpulannya dari cerita ini apa? Bapak Ibu, kepada siapa? Bapak Ibu yang mau kasih tanggapannya? Wani boleh? Terima kasih kepada gubernur atas kecerdasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bermain tebak-tebakan dengan merayu atau mengancam, menghardik dan menyuap tentang tangan tangan. Jadi intinya apapun itu, jika kita tidak menuruti perkataan orang lain, kita akan tidak terpengaruh. Mau dia membujuk, mengancam, menghardik, kita tetap dengan pemikiran kita. Kembali lagi ke disiplin tadi. Bagaimanapun hukumannya, kalau diri kita tidak mau berubah, diri pribadi kita tidak mau berubah, itu tidak akan membuat kita, intinya orang lain tidak akan bisa merubah diri kita kecuali kita mau berubah dengan sendirinya. Hanya ini dapat
bahwa kesimpulan dari cerita kita ini adalah bahwa kepalaan itu tadi ya keinginan kuat kita ya, walaupun mereka sudah mengancam kita mau kita dibunuh atau kita diapakan, tapi kita berpegang teguh dengan nggak bisa kita, berarti kita tidak bisa memaksakan. Orang itu nggak bisa memaksa kita. Kamu harus buka. Tentu kita mau kan. Begitu juga kita dengan anak didik. Kita nggak bisa memaksakan kepada anak didik. Kamu harus pintar. Kamu harus kerja PR. Kamu harus rajin. Tidak bisa memaksakan kehendaknya seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa di sini ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid seperti di genggaman tadi. Kita nggak bisa memaksa murid. Karena murid itu dikatakan unik. Kenapa unik? Ya karena dia ada ya punya bakat masing-masing, sudah dari kodrat alamnya. Jadi kita nggak disamain, ya kan? Nah, kita nggak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Memang kesannya dia itu kayak melawan menurut kita, kan? Oh, melawan dia sama kita. Tapi sebenarnya inilah yang tadi yang dimaksud dari kepalaan tadi. Next one. Di sini ada lagi ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bisa bermanfaat. Begitu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi orang lain atau murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ya, bahwa penguatan positif dan efektif itu yang bermanfaat belum tentu bisa berjalan dengan baik. Next. Di sini ada teori kontrol ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Di sini membuat orang merasa bersalah itu ya kita dengan katanya lembut, ngomongnya lembut, tapi nyindir. Nah itu maksudnya di sini. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Itu dikatakan kenapa identitas gagal? Ya dia ada merasa tersindir, sedih. Memang dia diam saja, pasti dia akan merasa kok gitu ya gitu ngomong. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Karena kena sindir, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suaranya halus, tapi itu tadi kena ke hatinya untuk menyampaikan pesan negatif. Next. Ada ilustrasi kontrol tentang bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Ini sudah sering terjadi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Menurut kita menyuruh anak itu untuk belajar, dia tetap belajar, oh itu sudah berubah. Dengan nilai dia baik, itu menurut kita sudah dengan memiliki hak untuk memaksa itu sudah baik. Padahal dengan rasa ketertekanan dia mengerjakan, keterpaksaan, bukan tanpa senang, karena anak-anak harus senang melakukan hal sesuatu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk sehingga terciptalah kadang murid itu gak senang dengan guru. Tadi kita sebagai orang dewasa atau orang tua terlalu memaksakan kehendak kita. Anaknya ingin jadinya untuk sekolah di SMK, tapi kita memaksa harus ke pesantren misalnya. Itu salah satu contohnya. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya bagaimana? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba. Setelah teori kontrolnya, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa mengubah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang dilakukan itu ada tujuannya. Baik yang kita lakukan buruk, baik pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya,
Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti contoh genggaman tangan tadi ya, Bapak Ibu. Orang lain nggak bisa nih, yang kamu harus ke kiri, ke kanan, tidak bisa. Tetapi kita yang bisa menentukan diri kita. Lanjut, saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Kita di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Boleh pendapat dari Bu Mora? Menurut Bu Mora itu apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Menurut Bu Mora lah, apa itu nilai kebajikan? Terima kasih atas kesempatannya Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Kalau menurut saya nilai kebajikan itu adalah nilai yang halnya berbentuk positif, yang berbentuk kebaikan yang berbentuk positif. Misalnya dalam hal mendisiplinkan anak ya. Dalam mendisiplinkan anak itu kan kita tidak bisa memaksakan harus dengan kekerasan, harus dengan kelembutan. Jadi nilai hal positif yang harus kita lakukan di sini adalah dengan lemah lembut supaya anak tadi mau melakukan hal kebaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Bu Mora atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Mora, benar sekali ya. Tadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif ya Bapak Ibu yang kita tuangkan. Next. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat positif ya, seperti yang disampaikan Bu Mora. Nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu menyeluruh ya. Dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Karena setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai kebajikan yang kita yakini, maka seseorang akan termotivasi, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sudah ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, di bab selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, motivasi. Motivasi itu dorongan, keinginan, ya, kayak support ya, Bapak Ibu. Kalau dia seperti itu ya, motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang. Teori motivasi itu apa? Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masuk kepada motivasi eksternal. Eksternal itu dalam atau luar ya? Luar. Kita masih cas. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya nggak melakukan? Nah, itu termasuk juga kepada motivasi eksternal. Lalu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan motivasi atau dorongan dari dalam diri. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan dan hukuman merupakan perilaku yang mengharuskan aktor membayar biaya jangka pendek. Aktor ini berarti yang ini Bu ya. Maksudnya aktornya ini siapa Bu? Ada Bapak Ibu tahu apa maksudnya?
yang mengharuskan aktor membayar biaya jangka pendek, namun konsekuensinya berbeda bagi target. Penghargaan, berarti kalau ini kan hukuman. Penghargaan dan hukuman merupakan perilaku yang mengharuskan aktor membayar biaya jangka pendek. Berarti ini orang yang terhukum, aktornya. Penghargaan menghasilkan imbalan langsung bagi target, sedangkan hukuman memberikan hasil sebaliknya. Nah, di sini ada Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita itu bukan hanya untuk diperintah, tapi kita juga harus cakap membuat memerintah kepada diri sendiri. Next. Nah, ada selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang dikatakan dengan restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, dikala anak itu membuat kesalahan, ya kan, kita tidak langsung bisa menghakiminya. Memang kita tahu dia sudah berbuat kesalahan, tetapi kita tidak bisa langsung menghakimi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi setelah anak itu kita tahu dia buat salah, kita tanyakan kesalahan itu, tapi juga tidak dengan nada yang marah. Kita tanyakan apa sebabnya, kenapa bisa begini, kenapa begitu. Nah, setelah kita ajak dia bicara, kita tanya lagi, apakah kamu bisa merubahnya atas kesalahan itu? Dan kita ajak juga dia untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita sudah tahu dia buat salah, kita tanya, kita ajak diskusi, lalu kita tanyakan kembali, kamu mau jadi seperti apa? Apakah yang kamu lakukan itu betul? Enggak lah Bu, pasti ada jawab seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi ini bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena apa? Sejatinya manusia itu tempatnya berbuat salah. Jadi kita tekankan juga sampaikan kepada anak bahwa ya kita ini manusia biasa yang selalu berbuat salah. Tapi kita berusahalah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Apalagi berulang-ulang kali. Jadi dengan seperti itu kita anak-anak dengan situ sadar ya, oh iya juga ya. Lalu cirinya itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan dia. Jadi mau kok bisa begitu? Jadi maunya gimana? Jadi menurut kamu solusinya apa nih kira-kira? Bukan kita yang menentukan solusinya permasalahan dia. Ya udah kamu begini aja besok ya. Bukan, tetapi kita ajak dia cari solusi dari masalah dia. Baru nanti kita luruskan. Lalu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bahwa dia nanti setelah menyadari kesalahan dia tahu oh ternyata yang aku buat itu salah ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang membuat dia seperti itu? Apa sih dasarnya yang membuat kok dia bisa berbuat salah? Pasti ada sebab dan akibatnya. Lanjut, yang kedua, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita saya katakan tadi yang pertama tidak menghakimi, tetapi kita mencari solusinya bersama. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari proses yang gagal, restitusi itu dari proses yang gagal menuju ke perbaikan dari kesalahan. Next. Lanjut dari pembelajaran juga itu keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Apakah ada bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Ada yang mau menanggapi? Eko? Apakah ada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Apakah sama? Sama lah Bu, antara keyakinan sama ke peraturan. Oke, next. Sama? Kita lihat. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat
Kalau keyakinan, kesepakatan yang perjanjian yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas tersebut. Oke, lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena kenapa kira-kira? Oh, saya jawab sendiri ya. Oke, ada yang lagi? Oke, Pak Eko. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu muncul dari hati peserta didik semua, sedangkan peraturan itu memiliki konsekuensi atau hukuman apabila tidak melaksanakan, pasti ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas ini merupakan yang muncul dari hati sanubari peserta didik. Mungkin sekilas dari saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Tepat sekali. Kalau keyakinan kelas itu kan memang anak-anak nih. Jadi dia mengungkapkan apa yang mau kita buat. Ini Bu, nggak boleh ribut. Sehingga dia ingat, kita nggak boleh ribut. Kan gitu kan. Kita nggak boleh tidur waktu di kelas. Kita nggak boleh makan. Mereka ingat kenapa? Karena mereka yang membuat. Itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Jadi tanpa kita yang mengomandoi, mereka ingat sendiri. Bu, dia makan. Kan kita nggak boleh makan dalam kelas. Gitu. Itulah bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Nah, di sini ada tabel tentang peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Ya. Kalau keyakinan kelas itu mengajarkan tentang jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Keyakinan kelas itu namanya menghormati orang lain. Ini ada kata-kata negatifnya berarti ya, dilarang kalau peraturan itu ya. Terkadang ada kata-kata negatifnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di sini di keyakinan kelasnya itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang buang sampah sembarangan. Kata-kata negatif. Kalau di keyakinan kelas kata-kata yang positif, keselamatan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, nah itu merupakan dari keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, bersabar, ya kan, menghormati orang lain juga. Gunakan masker, keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Next. Baik, Bapak dan Ibu, di sini ada tabel tentang keyakinan kelas. Kan? Ada bagiannya. Di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib. Di sana, di sebelah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana dua bagian ini yang menunjukkan keyakinan kelas, menurut Bapak Ibu? Bagian yang sebelah kiri atau yang kanan? Bagaimana Bu Rita? Bagian yang mana yang menunjukkan keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang merupakan kesepakatan keyakinan kelas yaitu bagian sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Baik, terima kasih. Kita terlalu kecil ya layarnya ya. Baik, terima kasih Bu Rita. Yang termasuk dalam keyakinan kelas itu adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kan sudah ada tadi tabelnya bahwa kalau kalimat dari keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif, kan? Oke, terima kasih Bu Rita. Next. Nah, di sini ada pertanyaan. Boleh kita jawab bersama-sama Bapak Ibu? Ibu. Ya, atau satu-satu boleh. Masih semangat? Masih semangat? Semangat? Harus semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Kalau dari pihak bapak-bapak konsekuensi dan ibunya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kita kunci. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Kita kunci. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kita kunci hukuman dan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kita kunci. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bicara. Konsekuensi hukuman. Kita kunci. Nah, udah paham ya antara hukum sama konsekuensi berarti ya. Next. Nah, inilah dia jawaban yang benar. Dosa jawaban saya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita perlu belajar lagi memahami apa hukuman dan Paham konsekuensi. saya. Masalah apa? Lanjut. Next. Ini dia. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Bu Rizky, boleh kasih pendapatnya apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Kira-kira? Terima kasih Mbak Rana. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu diberikan karena adanya kesalahan, baik itu kesalahan fatal ataupun kesalahan yang memang harus diberikan sesuatu hukumannya atau punishment. Kemudian konsekuensi itu diberikan atas dasar tanggung jawab si pelaku. Tapi kalau hukuman itu adalah karena membuat kesalahan. Ya, Kalau konsekuensi itu karena tanggung jawab. karena tanggung jawab si pelaku yang tidak melaksanakan ataupun sesuai prosedur Aturan, ya. atau sesuai aturan yang berlaku. Baik, terima kasih Bu Rizky atas jawabannya. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi disampaikan oleh Bu Rizky bahwa kalau hukuman itu adalah karena dibuat kesalahan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau konsekuensi itu adalah merupakan tanggung jawab dari kesalahan yang dia buat, begitu ya. Sebenarnya kalau hukuman itu kira-kira ada nambahin lagi nggak? Kalau mau nambahin? Oh, cukup. Baik. Perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia jenisnya tidak tidak tertulis. Hukuman yang mendadak seperti contoh yang sudah kita kerjakan latihan tadi, dengan mencatat 100 kali itu kan hanya mendadak ceritanya. Udahlah hukuman aja di dia kita kasihlah seperti itu, nulis sampai 1 lembar habis. Ini kan sifatnya hukuman mendadak ya. Kalau konsekuensi kan itu dia peraturan yang sudah tertulis tapi tetap dia langgar. Itu yang baik konsekuensinya. Baik, next. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Setelah itu kembali ke disiplin termasuk identitas yang sukses. Jadi makanya kalau kita kepada anak itu dilarang untuk memberikan hukuman karena dia dikatakan identitas yang gagal. Karena kita kembali ke restitusi tadi, dengan anak-anak membuat kesalahan kita tidak langsung memberikan hukuman. Next ya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan, minum. Makan, minum, apalagi Bapak Ibu? Kasih sayang, hiburan, apalagi? Kebutuhan kita, pendidikan, pakaian, ya, tempat tinggal banyak. Oke, kita lihat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama dia untuk bertahan hidup. Tadi makan, minum, ya kan? Ada tadi kata menulis kasih sayang, belayan kasih sayang, dihormati dia rasa diterima, dia tidak diabaikan, tidak dikucilkan, tidak dipojokkan. Lalu ada kesenangan baik dari hatinya, batinnya. Ini perlu.
hidupnya kurang indah. Betul ya Bapak Ibu? Indah. Ini kalau kita nggak senang kan makan pun nggak enak kan, walaupun nasi kotak Garuda. Rasanya pahit. Betul. Rasanya pahit. Harus ada kesenangan. Walaupun katanya makan sepiring berdua, tapi senang. Ada kebebasan. Bukan berarti bebas yang tidak terukur. Kebebasan itu artinya kita bisa berekspresi yang ke arah positif. Lalu ada penguasaan. Penguasaan itu tadi ya merasa kita sudah ada dihargai, kita sudah merasa bisa melakukan dengan baik. Nah inilah ada 5 tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut, di sini ada posisi kontrol. Apa sih itu posisi kontrol? Baik Bapak Ibu bisa dengarkan dari tayang ini biar kita mengetahui apa itu posisi kontrol. Salam bahagia dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gayet Dosen dan contoh penerapannya. Perhatikan Bapak Ibu nih. Pada peserta didik ini terutama ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Siap-siap Bapak Ibu ya, berada di posisi mana nanti ya? Penghukumkah, temankah, atau yang mana? Siap-siap ya, persiapkan diri nih. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Masih semangat. Tadi kita sudah melihat tayangan video yang tadi. Kira-kira Bapak Ibu ini berada di posisi yang mana? Bapak Eko, posisi yang mana Pak Eko? Penghukum Bu. Penghukum. Bu Lilis? Penghukum masih Masih penghukum juga. Bu Rizky? Masih sama. Mudah-mudahan dengan lihat tayangan video kita tadi, kita bisa menjadi posisi yang lebih baik, yaitu posisi manajer. Ya kan Bapak Ibu? Dan berarti tadi sudah berkesinambungan dengan segitiga, dengan restitusi tadi, bahwa walaupun ada salah kita tetap mencari solusi yang bersama. Nah di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini kan garis yang di garis bawahi, seperti yang di video tadi ditayangkan ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ungkapan yang bagaimana ini? Ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat. Nah, saya kecewa. Itu termasuk dengan perkataan pembuat orang merasa bersalah. Kecewa kali aku sama kamu. Ya kan? Itu ungkapan rasa bersalah. Kamu tidak pernah. Itu merupakan ungkapan penghukum. Ayolah, lakukan demi aku nih, demi ibu, demi bapak. Itu merupakan teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Nah, ini merupakan pemantau. Nah, yang di manajer adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum dari kata-kata. Next. Baik, kita ke mode yang terakhir, yaitu pembelajaran 6 tentang segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar ya Bapak Ibu segitiga restitusi? Belum Bu. Belum. Baik, kita lihat di sini. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka itu lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Artinya mereka sudah buat salah itu nggak merasa tertekan, masih kan udah salah. Jadi kita berharap kedepannya anak bisa menjadi tenang dan lebih baik. Next. Nah, kita dengarkan lagi video ini tentang segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Kita bisa lihat dari Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dain Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan
langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu bersama bagaimana cara kita menghadapi permasalahan pada anak didik kita. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kegagalan ingin membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah lihat tayangan videonya. Itu adalah merupakan contoh bentuk segitiga restitusi. Jadi tadi bisa kita terapkan nanti Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing, bahwa di saat kita menangani anak kita yang bermasalah itu jangan langsung kita marah-marah. Memang kita tahu mungkin dia yang bersalah, tapi pasti ada tujuan tertentu apa yang mereka lakukan. Kok bisa dia mukul kawannya duluan kan begitu. Nah, penanganan yang lebih tepat tadi menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita datangkan dia, kita tanya dulu, kenapa, permasalahannya apa. Itu yang dikatakan menstabilkan identitas. Karena semua orang itu pasti kan ada tujuan tertentu melakukan hal-hal tersebut. Lalu kita validasi kebutuhannya, yaitu kita menanyakan yang kamu kerja itu salah enggak? Menurut kamu salah enggak? Kita tetap libat, kita minta dia yang untuk berpikir, jangan kita yang memberikan jawaban itu. Biarkan anak itu yang berpikir, dia yang menjawab apa yang dia kerjakan menurutnya bagus enggak. Lalu kita menanyakan keyakinannya, apakah itu sudah benar yang kamu lakukan? Pasti kan dia berpikir itu tidak. Dan disitulah kita bersama anak tadi mencoba bersama-sama mencari solusinya. Dan biarkan dia untuk berpikir dan berkembang bagaimana sih solusinya. Begitu. Itulah
tahapan segitiga restitusi. Pertama dia menstabilkan identitas, kan? Validasi kebutuhan, menanyakan, lalu menanyakan keyakinan lagi. Nah, ini yang dikatakan menstabilkan identitas. Jadi membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Menstabilkan. Jangan langsung kita judge dia. Memang kamu ya terkenal kalau bandel. Nah, begitu juga. Next. Lalu validasi kebutuhannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu kekuatannya, freedomnya, love and lodging, fun atau survival. Next. Lalu menanyakan keyakinan. Apa yang sudah dilakukan itu salah atau tidak? Itulah tadi segitiga restitusi. Nah, di sini ada intervensi 30 detik. Marilah Bapak dan Ibu, kita sama-sama dalam dunia pendidikan ini, marilah kita mencoba untuk kepada diri sendiri, kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kita mendidik anak-anak bangsa supaya anak-anak kita nanti bisa senang kepada kita, senang kepada pendidikannya. Jadi di sini kita ingin menjadi guru yang seperti apa untuk mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Next. Nah, di sini ada refleksi sedikit, Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi yang baru dipaparkan tadi? Pada siapa ya? Menyampaikan? Pak Eko? Terima kasih kepada Bu Ratna yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Refleksi untuk hari ini tentang soal yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Sebelum saya memahami materi yang Bu Ratna sampaikan pada hari ini, sebelumnya saya menjadi seorang yang bisa dikategorikan sebagai penghukum, di mana setiap kesalahan dari para peserta didik saya menjadi suatu hal yang membuat saya menghukum peserta didik tersebut tanpa harus mengetahui permasalahannya di mana. Setelah saya mempelajari mengikuti presentasi yang Bu Ratna lakukan, saya lebih memahami bahwa peserta didik itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang apabila ada beberapa hal yang tidak dapat terpenuhi, maka akan menjadi permasalahan menjadi peserta didik tersebut. Dan juga ketika kita menghadapi permasalahan tersebut, kita harus menggunakan kita harus menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi, sehingga kita bisa lebih memahami apa yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi peserta didik tersebut, dan bagaimana peserta didik tersebut menyelesaikan permasalahannya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Eko. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana kepada Pak Eko. Nah, pertanyaan refleksi yang kedua itu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Gimana perasaan Bapak ya? Ya, kepada Ibu bisa? Perasaannya senang, sedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya selama mengikuti sesi ini, saya merasa senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru, yaitu mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan selama ini mungkin salah. Kita hanya memberikan motivasi secara eksternal saja kepada murid-muridnya, itu dari hukuman maupun penghargaan. Yang harusnya kita lakukan adalah memotivasi dari internalnya peserta didik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Biza. Ya, berarti kita bukan hanya memberikan masukan dari luar ya, tetapi kita membawa anak-anak untuk bisa merasakan dari diri dia sendiri itu bagaimana. Baiklah, demikian sesi dari pemaparan modul 1.4 saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada siang menjelang sore ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia Yusuf SPD,
Kepala SD Negeri 2 Percontohan, tempat di mana Ibu Ratnaningsih SPDI mengajar. Saya bangga dengan para Dewan Guru SD Negeri 2 Percontohan yang mempunyai kinerja dan semangat yang tinggi. Ibu Ratnaningsih telah melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif bersama dengan Dewan Guru SD Negeri 2 Percontohan ini. Kami berharap agar pembebasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet yang apabila ditinggalkan magnetnya pun hilang. Penerapan ini harus terus-menerus dilakukan dan tidak boleh putus. Semoga diseminasi yang dilakukan menjadi motivasi yang berimbas kepada guru-guru yang lain, terkhusus guru-guru SD Negeri 2 Percontohan yang nantinya juga akan diterapkan kepada peserta didik, agar peserta didik lebih termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Ratnaningsih yang telah melakukan diseminasi dengan baik, beruntung, dan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halida SPD selaku rekan sejawat dari Ibu Ratnaningsih SPDI, guru SD Negeri 2 Percontohan. Saya bangga dengan rekan-rekan guru yang berada di SD Negeri 2 Percontohan yang mempunyai kinerja dan semangat yang tinggi. Khususnya Ibu Ratnaningsih SPDI yang sudah masuk menjadi guru penggerak angkatan 11. Ibu Ratnaningsih SPDI telah melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif bersama rekan-rekan guru sejawat di SD Negeri 2 Percontohan. Kami berharap agar pengimbasan ini bersifat permanen dan kolaborasi dengan teman-teman yang berada di SD Negeri 2 Percontohan. Semoga diseminasi yang dilakukan menjadi motivasi yang berimbas kepada rekan-rekan guru yang lain, terkhusus guru di SD Negeri 2 Percontohan, yang nantinya juga akan diterapkan kepada peserta didik agar peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ratnaningsih SPDI yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik dan lancar tanpa kurang suatu apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.